adalah sebagai pembuka dalam mushaf Al-Quran dari urutan surah 114 surah itu juga bukan sekedar surah pertama yang dibacakan dalam salat ketika kita bertakbir dan membaca iftitah kemudian membaca surah dalam Al-Quran, tapi juga dinamakan Al-Fatihah. Al-nya juga bermakna istighraq, yaitu mencakup makna-makna istimewa yang sangat luas, komprehensif dan holistik. Banyak makna keistimewaannya. Bisa berarti asy-syifa, surah yang mengandung unsur pengobatan yang kesembuhannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan nama asy-syifa bukan sekedar kita ketahui, tapi fungsinya kita terapkan dalam kehidupan saat Allah ujikan sakit kepada diri kita. Maka bacakanlah surah ini seperti Nabi mengajarkan, seperti sahabat mempraktikkan dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit yang sulit pun dicontohkan langsung di masa Nabi itu bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga disebut dengan surah As-Salah atau surah Al-Hamdu karena dengan bacaan surah ini dibenarkan salat seseorang, bahkan menjadi rahasia dalam salat ketika membaca surah ini. Seperti kita terangkan di pertemuan lalu, rahasia salat, rahasia Al-Fatihah, kenapa disebut dengan surah As-Salah, bahkan disebut dengan surah Al-Hamdu. Bukan sekedar surah ini dibacakan dalam salat saat kita berdiri, tapi ada rahasia yang tercantum dalam hadis qudsi ketika Allah menyampaikan qasamtus shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku telah bagi salat menjadi dua bagian, antara aku dengan hambaku masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau hambaku benar menunaikan kewajibannya, maka apapun yang dia minta saat salat itu aku akan kabulkan. Jadi fungsi salat itu bukan sekedar ibadah yang ditunaikan, tapi di situ ada janji Allah untuk mengabulkan doa-doa yang disampaikan. Karena itu dalam kitab-kitab fiqih, baik yang klasik, ya, klasik salafan dan kontemporer khalafan, yang dulu dan yang sekarang, as-salatu tu'na biha ad-du'a. Salat itu dipahami juga dengan doa. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab fiqih, maka kalimat pertamanya as-salah fil lughati ad-du'a. Salat menurut bahasa maknanya doa. Kenapa disebut dengan doa? Karena semua bacaan-bacaan dalam salat itu isyarat dan isinya menunjuk kepada doa. Takbir sudah doa, iftitah doa. Ternyata Al-Fatihah pun doa, sampai kita mau salam isinya doa. Jadi kalau Anda banyak berdoa dalam salat, coba cek berapa banyak bagian yang dikabulkan. Nah, saat kita berdiri di Al-Fatihah itu ada hadis qudsi khusus akan mengabulkan apa yang kita minta jika benar bacaan Al-Fatihah kita. Dari mana taunya? Dari hadis qudsi yang kita bacakan di pertemuan lalu. Idza qala al-'abdu, saat hamba mulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah kalimat itu. Jadi jangan sampai kita memiliki gambaran saat membaca Al-Fatihah dalam salat itu hanya bacaan biasa, langsung dijawab oleh Allah. Karena itu amanat Nabi disebutkan dalam salah satu hadisnya, dirangkum oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim jilid yang pertama nomor hadis yang ke-8, dan dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang kedua Al-Arba'in An-Nawawiyah dari 42 hadis, disebutkan pada hadis nomor kedua, dan dikhususkan oleh sementara ulama dengan satu jilid khusus saking pentingnya hadis ini dengan nama hadis Jibril. Maka dalam bagian bab itu ada pernyataan tentang ihsan. Mal ihsan? Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah menyembah Allah, an ta'budallah. Engkau beribadah menyembah Allah. Kalimat ibadah an ta'budallaha ditafsirkan langsung oleh Al-Quran. Di antara makna ta'budallah, perintahnya bermakna u'bud, sembah Allah. Nah, kalimat sembah Allah itu ketika disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan salat. Di mana ditemukannya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, sembah saya. Sembah saya. Di sini ada sifat uluhiyah untuk menuhankan Allah saja, ada sifat kita untuk menyembah Allah, ubudiyahnya hanya menyembah kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Fa'budni, kata Allah, sembah saya. Bagaimana menyembah Allah itu? Wa aqimis salata li dzikri. Fa'budni wa aqimis salat. Sembah saya, dan cara menyembah saya lakukan lewat salat. Ketika Allah mengatakan sembah saya lewat salat, anta'budallaha, engkau menyembah Allah kapan? Lewat salat.
Karena itu dalam salat kita menyembah Allah dengan mengucapkan kami menyembahmu ya Allah. Dalam bahasa Arab kami menyembah na'bud. Hanya kepadamu iyyaka. Maka kita katakan iyyaka na'bud. Ya Allah, sekarang kami sedang menyembahmu. Apa yang terjadi ketika menyebutkan kalimat tadi? Perhatikan kata Nabi, rasakan kita sedang didengar oleh Allah. Kita diawasi. Walaupun kita tak mampu melihatnya, rasakan engkau sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim, jika hamba berkata ar-rahman ar-rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab, hamadan athna 'alayya 'abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'bud, iyyaka na'bud, jika hambaku berkata ya Allah sekarang kami menyembahmu saja, sekarang kami salat dan kami buktikan kau Tuhan, kami hamba, karena itu kami menyembahmu sekarang. Wa iyyaka nasta'in, dan ya Allah kami hamba butuh pertolongan, kami punya masalah, butuh solusi, hanya kepadamu kami minta karena engkau satu-satunya Tuhan kami ya Rabb. Maka apa yang terjadi dalam bacaan itu? Qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah yang aku maksudkan perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar bacaan Al-Fatihahnya sampai di sini, dari awal salat sampai bacaan ini, masa'ala, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta saat ini, aku akan berikan. Karena itulah di zaman-zaman dahulu, bahkan zaman dahulu kala, pada zaman dahulu kala, teman-teman sekalian, sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, salat itu dimanfaatkan oleh para nabi dan orang-orang soleh untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Isa alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Karena itu Nabi Ismail alaihi salam salat, Quran surah 19 ayat ke-55. Karena itu Nabi Zakaria salat, Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39. Dan menariknya dalam berdirinya mereka memohon kepada Allah. Termasuk contoh konkret Nabi Zakaria, seperti sering kita kisahkan, bermohon dalam berdirinya saat salat, minta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan. Hal yang mustahil, kata kebanyakan orang secara medis dan klinis, karena istrinya divonis maaf, monofos dan mandul. Mustahil punya keturunan. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu kemudian saat meminta, langsung dikabulkan oleh Allah. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka biyahya. Datang malaikat sementara beliau masih berdiri dalam solatnya. Solatnya belum selesai, berdiri minta kepada Allah. Belum selesai solatnya, baru selesai doanya dalam berdirinya, langsung dikabulkan. Anda dapat kabar gembira, akan punya keturunan, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut sementara orang lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis secara medis monopos dan mandul, kata Allah bagiku tidak ada yang mustahil. Jadi dan hidup ya. Dan beruntungnya kita umat Nabi Muhammad SAW, Nabi istimewa, Rasul terbaik, lahir di tempat yang paling mulia, jaminan surga yang paling hebat, Rasul paling panutan. Maka spesial untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, jangankan meminta, setiap akan sholat langsung ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, mau minta apa. Bahkan diperintahkan, ingat ya, minta. Minta kata Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana